Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja pada PT Garuda Metalindo terbuka. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Reza Lauren dengan NPM akhir 002. Yang kedua ada Kayla Anastasia Dinanti dengan NPM akhir 010. Lalu ada Nathanael Siagian dengan NPM akhir 011 dan Rintan Maharani dengan NPM akhir 031. Akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja merupakan area yang kompleks dalam pelaporan keuangan karena melibatkan sejumlah estimasi dan perhitungan yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Perubahan dalam asumsi-asumsi ini seperti tingkat diskonto, umur harapan hidup, dan tingkat kenaikan gaji yang dapat mengakibatkan fluktuasi signifikan dalam nilai kewajiban pensiun yang harus diakui dalam pelaporan keuangan perusahaan. Sehingga tujuan utama penelitian ini memberikan analisis yang komprehensif atas pensiun dan imbalan pasca kerja perusahaan. Mengetahui bagaimana perusahaan mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan pensiun dan imbalan pasca kerja ini dalam laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan adalah tujuan dari analisis ini. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, kami menganalisis perusahaan PT Garuda Metalindo Terbuka yang beralamatkan di Jalan Kapuk Kamal Raya nomor 23 Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi alat-alat dan komponen semua jenis kendaraan bermotor. Perusahaan ini dikepalai oleh Direktur Utama yaitu Ervin Wijaya, serta perusahaan ini juga memiliki anak perusahaan yaitu PT Indokida Plating dan PT Mega Pertama Verindo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rintan. Selanjutnya, overview kinerja keuangan PT Garuda Metalindo. Yang pertama, aset. Pada tahun 2021, jumlah aset PT Garuda Metalindo sebesar 1.390.927 dan terjadi kenaikan 24% dari tahun 2020, yaitu kenaikan sebesar 24% ini relatif kecil, namun menunjukkan adanya sedikit pertumbuhan. Kenaikan aset disebabkan oleh pertumbuhan moderat dalam pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan operasional atau investasi. Juga karena efisiensi pengelolaan aset yang sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, jumlah aset sebesar 1.436.512 terjadi kenaikan 3% dari tahun 2021. Pertumbuhan aset pada tahun 2022 hampir stagnan, hanya naik 3%. Kenaikan yang sangat kecil ini bisa mengindikasikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi atau menurunnya performa operasional perusahaan. Lalu pada tahun 2023 jumlah aset yaitu sebesar 1.344.240 dan mengalami penurunan 6% dari tahun 2022. Meskipun penurunan tidak signifikan, namun menunjukkan adanya kemungkinan penurunan profitabilitas, penurunan nilai investasi atau adanya pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, liabilitas. Pada tahun 2021, liabilitas meningkat sebesar 0,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan berupaya menjaga stabilitas hutang dan kewajiban mereka meskipun kondisi pandemi di 2020 mungkin berdampak. Kenaikan moderat ini bisa disebabkan oleh penyesuaian terhadap operasi perusahaan setelah tahun yang penuh tantangan seperti biaya tambahan untuk menjaga kelancaran operasional dan pemulihan bisnis. Pada tahun 2022, liabilitas mengalami kenaikan sangat kecil sebesar 0,02% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan yang hampir tidak signifikan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menjaga stabilitas keuangan dan menghindari penambahan hutang yang besar. Lalu, pada tahun 2023, terdapat penurunan liabilitas sebesar 0,18% dibanding tahun 2022. Penurunan ini, meskipun tidak signifikan, mencerminkan upaya perusahaan untuk mengurangi hutang atau kewajiban. Selanjutnya, analisis rasio keuangan PT Garuda Metalindo, yaitu rasio solvabilitas. Yang pertama, total utang terhadap aset.
Pada tahun 2021, rasio utang terhadap aset PT Garuda Metalindo adalah 0,40. Hal ini berarti bahwa 40% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang dan sisanya 60% oleh ekuitas. Rasio ini cukup umum dalam industri manufaktur, di mana perusahaan masih cukup bergantung pada utang untuk membiayai operasi dan pengembangan. Rasio menurun sedikit menjadi 0,39 pada tahun 2022, yang menunjukkan adanya pengurangan proporsi utang terhadap aset. Meskipun penurunannya hanya sedikit, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mencoba untuk mengurangi ketergantungannya pada utang sebagai sumber pendanaan, atau bahwa total asetnya tumbuh dan tidak dibiayai oleh utang saja. Lalu 2023 penurunan lebih lanjut menjadi 0,35 dengan lebih banyak aset yang dibiayai oleh ekuitas daripada utang. Penurunan yang lebih substansial seperti ini sekarang menunjukkan bahwa perusahaan semakin kuat secara finansial. Yang kedua, total utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas PT Garuda Metalindo pada tahun 2021 adalah sebesar 0,66. Hal ini berarti rasio utang terhadap ekuitas sebesar rupiah 0,66 rupiah untuk setiap 1 rupiah ekuitas perusahaan. Penggunaan utang perusahaan untuk membiayai operasinya tergolong moderat. Ditunjukkan dengan rasio ini yang masih dalam batas wajar. Resiko keuangan tergolong rendah karena ekuitas lebih besar daripada utang. Rasio utang terhadap ekuitas mengalami sedikit penurunan menjadi 0,64 pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan upaya perusahaan untuk menurunkan rasio utang terhadap ekuitas atau keduanya. Meskipun perubahan ini kecil, tetap menunjukkan bahwa perusahaan sedang menuju arah yang lebih konservatif dalam pembiayaan dengan utang pada tahun do- pada utang. Dengan utang, pada tahun 2023, rasio utang terhadap ekuitas menurun lebih lanjut menjadi 0,54. Penurunan ini yang lebih signifikan dari tahun sebelumnya mencerminkan peningkatan kestabilan keuangan perusahaan. Dengan porsi utang yang lebih kecil dibandingkan ekuitas, hal ini merupakan perkembangan yang positif bagi perusahaan karena semakin rendahnya rasio ini menunjukkan resiko keuangan yang berkurang dan perusahaan menjadi lebih mandiri secara finansial. Selanjutnya, konsep akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja. Definisi menurut Kieso, ketika seorang karyawan pensiun, mereka mungkin berhak menerima pembayaran sekaligus dari pemberi kerja mereka dalam bentuk rencana pensiun. Lalu definisi menurut PSAK 226, akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya, yaitu program imbalan pasti adalah program manfaat yang pasti dihitung menggunakan rumus yang biasanya memperhitungkan penghasilan atau lainnya masa kerja karyawan. Program ini dapat menemukan skema pensiun manfaat pasti yang diatur secara hukum. Lalu definisi menurut PSAK 219 imbalan kerja, yaitu ketika kontrak kerja karyawan berakhir atau layanan diberikan, unit dapat menawarkan berbagai kompensasi kepada karyawan dalam bentuk tunjangan kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis liabilitas imbalan kerja jangka pendek PT Garuda Metalindo. Konsep imbalan jangka kerja, konsep imbalan kerja jangka pendek PT Garuda Metalindo. Yang pertama menurut Kieso, tunjangan karyawan merupakan kesepakatan antara pembeli kerja dengan wali pensiun dengan memberikan sejumlah uang kompensasi tertentu pada setiap periode menurut rumus tertentu untuk jangka waktu yang paling lambat 12 bulan. Yang kedua, menurut PSAK 219, imbalan kerja. Segala tunjangan karyawan selain pesangon yang harus dibayarkan secara penuh paling lambat 12 bulan setelah berakhirnya periode pelaporan di mana karyawan memberikan layanan relevan dianggap jangka pendek. Selanjutnya ada pengakuan imbalan kerja jangka pendek PT Garuda Metalindo. Kewajiban imbalan kerja ini dihitung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengakui imbalan kepada pekerja yang telah bekerja dan memberikan jasa kurang dari paling paling lambat 1 tahun.
Hal ini berlaku bagi pekerja yang berhak menerima pensiun atau uang pesangon yang besarnya dihitung berdasarkan masa kerja dan gaji pekerja. Dalam melakukan pengakuan imbalan kerja jangka pendek, maka jurnal yang akan diperlukan yaitu imbalan kerja pada utang imbalan kerja. Yang selanjutnya yaitu pengukuran imbalan kerja jangka pendek Metalindo. Pengukuran kewajiban pensiun dalam pelaporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Pengukuran kembali kewajiban pensiun yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial diakui langsung dalam penghasilan komprehensif lainnya atau OCI untuk mencerminkan defisit atau surplus dana pensiun secara penuh tanpa mempengaruhi laba rugi. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang dihasilkan oleh perubahan asumsi aktuaria atau hasil investasi yang lebih tinggi atau rendah dari yang diperkirakan langsung tercermin dalam saldo laba dan tidak direlokasikan ke laba rugi pada periode berikutnya. Penyajian imbalan kerja jangka pendek PT Garuda Metalindo. Perusahaan menyajikan dua komponen. Yang pertama dari biaya imbalan pasti, yaitu biaya jasa, termasuk biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, serta beban atau pendapatan bunga neto dalam laporan laba rugi. Biaya jasa kini adalah biaya yang timbul akibat pemberian hak pensiun yang baru untuk karyawan yang bekerja selama periode pelaporan. Sedangkan biaya jasa lalu mengacu pada biaya yang timbul dari perubahan program pensiun yang menyebabkan perubahan hak pensiun karyawan atas jasa yang telah diberikan sebelumnya. Selanjutnya ada pengungkapan imbalan kerja jangka pendek. Beberapa komponen utama membentuk biaya yang diakui. Yang pertama, ada biaya layanan saat ini yang ditentukan oleh layanan karyawan pada periode saat ini. Kedua, ada biaya layanan masa lalu yang ditentukan oleh tingkat diskonto dari kewajiban manfaat karyawan yang belum dibayarkan. Yang terakhir ada biaya layanan masa lalu yang dihasilkan dari dampak pada hak-hak karyawan yang ada disebabkan oleh perubahan dalam program atau ketentuan manfaat karyawan. Biaya layanan masa lalu, keuntungan atau kerugian aktuaria dari perbedaan antara hasil aktuaria aktual dan asumsi yang diestimasikan, misalnya estimasi gaji atau perubahan tingkat diskonto, dan keuntungan atau kerugian aktuaria dari pendapatan komprehensif lainnya yang diakui secara langsung dalam laba rugi untuk periode tersebut. Selanjutnya ada implementasi SAK, liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Berdasarkan evaluasi di atas, liabilitas liabilitas imbalan kerja jangka pendek PT Garuda Metalindo, tindakan perusahaan termasuk menggunakan metode unit kredit untuk proyeksi pengukuran, menunjukkan biaya jasa kini dan bunga bersih dalam laporan laba rugi, dan mengungkapkan informasi rinci dalam catatan atas laporan keuangan, menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip PSAK 219 tentang imbalan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada PT Garuda Metalindo. Jadi konsep konsep imbalan kerja jangka panjang PT Garuda Metalindo yang pertama, menurut Kyosop, setuju untuk membayar sejumlah uang kepada wali pensiun secara berkala berdasarkan formula yang ditentukan dalam jangka waktu lebih lama dari 12 bulan. Pengaturan ini dikenal sebagai tunjangan karyawan.
Yang kedua, menurut PSAK 2019, yaitu merupakan imbalan kerja. Selain pesangon, tunjangan pasca kerja, dan fasilitas jangka pendek karyawan lainnya, semua tunjangan karyawan lainnya dianggap sebagai tunjangan jangka panjang. Pada pengakuan imbalan kerja, manfaat pasca kerja dihitung dengan menggunakan lamanya masa kerja karyawan, gaji terakhir, dan rumus manfaat yang diterapkan oleh undang-undang. Jika Anda harus mencatat kewajiban atas manfaat karyawan, itu adalah kewajiban jangka panjang, yaitu yang pertama pada saat pengakuan imbalan kerja jangka panjang yang dibutuhkan adalah beban imbalan kerja pada liabilitas imbalan kerja. Yang kedua, pada saat pengakuan, perubahan asumsi aktuaria dicatat dalam penghasilan komprehensif lain. Yang beberapa jenis liabilitas yang misalnya seperti manfaat pensiun, jurnal yang dibutuhkan yaitu penghasilan komprehensif lain pada liabilitas imbalan kerja. Pada pengukuran imbalan kerjanya, yaitu kewajiban ini memanfaatkan pasca kerja karyawan dapat dinilai menggunakan metode aktuaria yang merupakan pendekatan sistematis yang memperhitungkan lamanya masa kerja karyawan. Beberapa asumsi ini penting dipertimbangkan oleh metode ini. Asumsi tersebut meliputi tingkat diskonto yang didasarkan pada tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang yang berkualitas tinggi dan digunakan untuk mendiskontokan pendapatan masa depan ke masa kini. Mata uang yang memengaruhi proyeksi gaji karyawan di masa mendatang, ekspektasi inflasi, kebijakan pemerintah, dan tren ekonomi. Kemungkinan karyawan ini hidup hingga usia pensiun yang biasanya ditetapkan pada usia 55 tahun. Peraturan yang menentukan periode ini untuk menerima manfaat dan tingkat pergantian karyawan. Pada penyajian imbalan kerja ini, sebagai bagian ini dapat dilihat dari bagian kewajiban jangka panjang dan laporan laba rugi komprehensif. Laporan posisi keuangan menyajikan kewajiban untuk memanfaatkan karyawan jangka panjang, termasuk manfaat yang diterima setelah masa kerja berakhir. Kewajiban ini akan jatuh tempo atau dibayarkan lebih dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan, sehingga mencerminkan hal tersebut. Pada pengungkapannya ini, berdasarkan penilaian perusahaan, dalam catatan atas laporan keuangan, penyisihan kewajiban imbalan kerja karyawan telah mencukupi dan memenuhi ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan. Kewajiban perusahaan untuk membayar imbalan kerja ini kepada karyawan di masa mendatang yang tidak akan berakhir dalam jangka waktu 1 tahun, sejak tanggal pelaporan ini ditunjukkan pada bagian kewajiban jangka panjang pada laporan posisi keuangan. Metode analisis kewajiban yang digunakan perusahaan ini adalah deterministik, yang artinya tidak memasukkan komponen probabilistik apapun ke dalam perhitungan. Metode ini memastikan pencatatan kewajiban yang tepat dan jelas dengan menjaga hasil perhitungan yang konsisten dengan data input yang tidak berubah. Yang terakhir ada implementasi, yaitu PT Garuda Metalindo Prinsip PSAK 2019 ini tentang imbalan kerja telah diikuti dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Hal ini termasuk kewajiban yang berdasarkan layanan yang diberikan oleh karyawan, serta imbalan pasca kerja seperti pensiun, imbalan kerja jangka panjang, dan kompensasi, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pembentukan pekerjaan dan peraturan yang berasal darinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Baik, terima kasih. Setelah kita mendengar presentasi hasil analisis kami, dapat ditarik kesimpulan, kewajiban imbalan kerja berdasarkan jasa baik jangka pendek maupun jangka panjang yang diberikan oleh karyawan selama bekerja diakui oleh PT Garuda Metalindo Terbuka sesuai dengan PSAK 219 tentang imbalan kerja. Hal ini mencerminkan tanggung jawab keuangan yang berkelanjutan dari pihak perusahaan. Pertimbangan seperti tingkat diskonto, pertumbuhan upah, usia pensiun, dan moralitas dimasukkan ke dalam pengukuran kewajiban metode aktuaria proyeksi unit kredit. Nilai utang saat ini ditunjukkan dengan tepat oleh perhitungan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.